everyone, how are you today? I am Mr. Sul and welcome back to my YouTube channel Draw with Mr. Sul. Menggambar itu mudah. Di video sebelumnya, Mr. Sul sudah sharing bagaimana cara mengajarkan gambar kepada anak-anak kita di usia 3,5 tahun sampai dengan 4,5 tahun. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mr. Sul sudah kasih link di pojok kanan atas dan kalian bisa lihat bagaimana caranya kita memberikan edukasi melalui sebuah gambar. Dan di video ini, seperti janji Mr. Sul sebelumnya, Mr. Sul akan kembali sharing dengan kategori umur 4,5 tahun sampai 6 tahun. Penasaran bagaimana step by stepnya? Terus tonton video ini. Di video ini kita akan memberikan pembelajaran menggambar di usia 4,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, ini hampir sama materialnya dengan di video sebelumnya ya, itu usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Nah, langkah yang pertama itu juga sama, kita akan memberitahukan tema yang akan kita gambar ya. Dan Mr. Sul selalu sarankan untuk memberikan contoh gambarnya. Mungkin kalau teman-teman repot menggambar terlebih dahulu, bisa di print ya contoh gambar yang akan digambar. Kalaupun itu nanti mau dibuat beda, is okay, nggak masalah ya. Jadi nanti hasilnya tidak sama dengan contoh juga nggak terlalu masalah, tapi jangan terlalu beda banget. Ada poin-poin tertentu. Contohnya temanya ini misalnya kita akan gambar beach ball. Di sini ada beach ballnya ya. Kemudian kita mengedukasi, kita brainstorming dulu ya. Beach ballnya itu terdiri dari warna apa. Kemudian ini ada pohonnya itu pohon apa dan sebagainya ya. Dan usia 4,5 tahun sampai 6 tahun itu umumnya mereka sudah mengenal seperti bentuk, udah tahu bentuk lingkaran, sudah tahu bentuk garis, sudah tahu varian huruf, letter N, letter U, kemudian juga angka ya. Basically mereka sudah tahu, dan juga warna ya. Mereka juga warna udah mulai tahu ini hijau muda dan hijau tua, warna biru dan sebagainya. Jadi untuk 4,5 tahun ini atau sampai 6 tahun ini basically mereka sudah mengerti. Dan selanjutnya adalah step ya. Stepnya itu ya lebih banyak dari kategori umur sebelumnya seperti itu. Dan gambar yang akan digambar juga sudah memiliki tema. Contohnya beach ball itu biasanya ada di pantai. Nah, kita udah tahu, kita kasih keterangan tempat. Beda dengan video sebelumnya itu, misalnya contohnya kemarin itu gambarnya pizza, itu cuman pizza, kita kasih background. Nah, untuk usia 4,5 tahun itu mulai ada keterangan tempatnya. Oh, ini beach ball, atau mungkin bisa gambar lain. Contohnya misalnya kita akan gambar misalnya mobil. Nah, kita buat ilustrasinya, ada jalannya, kemudian juga mungkin ada pepohonannya ya. Contohnya seperti itu. Oke, langsung aja ya. Biasanya kita selalu memberikan sugesti ke anak-anak. Yang pertama adalah untuk fokus perhatikan tarikan garis. Kemudian juga ketika nanti ada kesalahan, is okay ya. Nggak masalah, misalnya tarikan garisnya terlalu panjang atau tarikan garisnya nanti kurang. Nah, kita tinggal membenarkannya saja gitu. Nanti Mr. Sul kasih contoh. Oke. Tarik garis, misalnya kita boleh bantu dia dengan titik. Kita bantu dengan 2 titik, kemudian kita mulai dari garis lengkung ya. Garis lengkung, pelan-pelan. Kita usahakan anaknya itu untuk memperhatikan tarikan garisnya. Kita mulai garis lengkung di sini, curve line. Oke. Ini untuk step yang pertama. Nah, contohnya misalnya nggak sama dengan titik yang kita buat, is okay, nggak masalah. Oke, selanjutnya ya, next step selanjutnya kita bisa interaktif kepada anaknya. Misalnya kamu mau gambar apa, misalnya selanjutnya next mau pohon atau beach ballnya ya,
biasa sih anak-anak langsung ke fokus utama, biasanya mau gambar beach ball-nya. Boleh. Beach ball-nya itu kita jelaskan ini half circle atau setengah lingkaran atau garis melengkung. Ya, pelan-pelan di sini. Kita berikan contoh dulu. Nah, kemudian kita beri pattern, misalnya kita kasih pattern beach ball-nya biar nanti ketika diwarna ada colorful. Ini kita bisa bilang atau kita bisa membuat garis curve line atau letter U ya di dalam ya. Hampir sama ya dengan stepnya itu dengan video sebelumnya, kurang lebih seperti itu, yaitu gabungan garis dan juga basic huruf atau angka ya. Kalau misalnya udah jadi, apapun hasil tarikan garisnya is okay, nggak masalah. Oke, selanjutnya kita misalnya mau buat ini pohonnya, kita bisa bilang dengan garis curve line di sini gitu ya. Kemudian kita buat 2 kali dengan sama curve line juga. Nah, ini kan bedanya, semakin ke bawah garisnya semakin lebar. Boleh dibantu dengan titik dulu di sini, titik. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat buahnya. Kita bisa tanya ada berapa buahnya. Nah, ini namanya buah apa, bahasa Inggrisnya apa, misalnya seperti itu ya. Hampir sama. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat situasi anaknya, kalau misalnya anaknya itu sudah paham dengan lingkaran, biasa kita bisa langsung buat 3 di sini. Nah, kalau misalnya anaknya itu masih kelihatannya nggak terlalu tidak terlalu fokus, misalnya anaknya, kita bisa buat satu-satu ya. Anaknya mungkin tidak terlalu perhatikan atau mungkin anaknya kelihatannya kesulitan, kalau misalnya kita terlalu cepat, boleh kita pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat daunnya. Nah, sama ya seperti sebelumnya, selalu kita tanyakan misalnya ada berapa jumlah daunnya, nah daunnya warna apa dan sebagainya, seperti itu. Kita di sini mulai dengan garis curve line. Nah, kita kombinasikan dengan garis zigzag ketika kita akan tutup atau close ke buahnya atau ke kelapanya ini ya. Nah, kita lakukan hal yang sama, curve line, zigzag. Ingat ya, hasil dari tarikan garis apapun hasilnya kita selalu kasih reward, kita selalu kasih pujian ya. Bagus ya, keren, wah hebat ya, seperti itu. Nah, kita kasih pattern di sini di dalamnya dengan garis lurus yang pendek. Nah, seperti ini, jadi nggak terlalu panjang. Nah, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya misalnya kita akan buat awan. Nah, stepnya untuk buat awan, kita bisa garis lurus, misalnya kasih titik, kita bantu titik. Nah, misalnya tarikan garisan anaknya kelewat, is okay, nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian pelan-pelan kita kasih tahu, kita buat huruf N tapi random itu campur ya. Besar, N-nya lebih besar, kecil lagi, lebih besar lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi deh, aman deh. Nah, terus kita tanya, selanjutnya kita akan buat starfish. Kita buat sini bintang lautnya. Biasanya kalau anak-anak gambar bintang laut seperti ini biasanya mengalami kesulitan. Kita punya teknik tertentu. Contohnya misalnya kamu ikutin ya, misalnya itu susah. Enggak kok, itu gampang. Caranya seperti ini ya. Kita selalu mensuggest mereka itu dengan gambar itu mudah. Contohnya kita bisa buat angka 1 di sini atau garis lurus. Nah, kemudian kita buat garis lurus ke samping, kanan dan juga kiri. Kita buat seperti segitiga di sini. Dah, kalau sudah kita tinggal ngikutin garisnya seperti ini pelan-pelan. Nah, contohnya seperti ini. Memang hasilnya beda tapi oke, nggak masalah. Ya, kita boleh kasih di titik-titiknya nih. Misalnya pasirnya ya. Dan di sini ada sel, ada mutiara di sini.
ada kerang ya. Misalnya di sini kita buat garis curve line, kemudian kita tutup, close, kita kasih pattern. Nah, oke. Sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi stepnya lebih banyak dari kategori umur sebelumnya ya. 3,5 tahun sampai 4,5 tahun, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah selesai gambar, kemudian tahap pewarnaan. Nah, untuk warnanya Mr. Sul juga sama menggunakan crayon. Tapi kalau misalnya ada pensil warna di rumah, silakan boleh pakai pensil warna. Minimal 2 material ya. Biasanya kalau material yang seperti crayon, kemudian juga spidol, kemudian juga pensil warna, itu untuk objek-objek yang kecil ya, atau objek-objek yang tidak terlalu besar atau luas. Nah, biasanya kalau cat air atau chalk ya, atau kapur warna itu untuk objek-objek yang besar atau media-medianya luas, contohnya seperti ini nih, awan, kemudian juga pasirnya, atau nanti bisa kita combine ya. Oke, kita selalu memberikan opsi ke anak, atau kita tanyakan mau mulai dari yang mana. Biasanya anak usia pas setengah tahun itu mereka sudah paham, misalnya mau mulai dari yang ini, dari yang ini. Nah, sambil kita memberikan pengarahan untuk menggunakan 2 warna. Jadi menggunakan 2 warna itu hasilnya akan lebih bagus. Nah, ketika warna tetap ya, kita harus mengontrol agar warnanya di dalam garis. Kita bisa sambil mewarnai bareng dengan mereka gitu. Sambil kita perhatikan juga. Nah, sambil kita kasih tahu, anak-anak itu lebih paham ketika kita memberikan contoh langsung ya, apalagi kita memberikan contoh langsung di gambar anak-anak ya. Jadi biasanya tuh mereka lebih cepat tangkapnya gitu. Jadi kita mau memberi contoh warna, misalnya langsung aja digambar dia, tapi jangan semua, jangan full. Nah, misalnya ini contoh gambarnya dia. Kalau kamu ingin memberikan warna yang lebih tua, kamu bisa pakai di pinggirnya aja, tapi di dalam garis. Nah, seperti ini. Udah, selebihnya biar mereka yang lakukan sendiri. Nah, selesai sudah proses pewarnaan menggunakan crayon. Nah, lihat dari masing-masing objek, Mr. Sul menggunakan 2 warna ya, kecuali ini awan cuman Mr. Sul hanya kasih outline-nya aja, jadi tetap putih di dalamnya ya. Dan lakukan hal yang sama juga ke anak-anak gitu. Kita kasih tahu satu objek, biasakan 1 warna biar bagus ya, dan mereka juga belajar nge-mix warna seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan watercolor ya, atau cat air. Oke, Mr. Sul agak sedikit lupa ya, ini Mr. Sul lupa kasih outline. Oke, selebihnya kita akan menggunakan cat warna ya. Tentunya adalah kita harus siapkan air. Nah, ini Mr. Sul, dan juga cat warnanya ya, atau pigmennya. Oke, cara menggunakannya adalah kita bisa mulai dari bagian atas terlebih dahulu ya. Jangan dari bagian bawah, karena kalau nanti kita mulai dari bagian bawah, kemudian nanti resiko terkena sapuan tangan ya. Jadi kita mulai dari bagian atas. Oke. Misalnya anaknya mau ganti, warnanya awannya itu siluet misalnya, atau langitnya itu siluet, ya boleh ya, dengan kreasi mereka sendiri boleh. Kalau misalnya warna langitnya ingin diganti, boleh, silakan. Contohnya Mr. Sul akan ganti warnanya, Mr. Sul ingin membuat siluet. Nah, sunset, maksudnya sunset ya. Mr. Sul akan buat sunset. Sunset itu biasanya 3 warna, mulai dari merah, orange, dan kuning. Kita boleh bantu mereka dengan kasih garis. Oke, bagian sini. Nah,
ini kena juga nggak masalah sebenarnya, tapi kita berusaha untuk membiasakan untuk rapih dan hati-hati ya. Jadi jangan sampai kena objek yang sudah kita warnai dengan krayon, walaupun kena sedikit juga sebenarnya tidak mempengaruhi. Nah, kita boleh bantu mereka dengan garis. Nah, selanjutnya bagaimana cara mewarnai? Kita tetap kasih contoh caranya. Kita menggunakan brush, kemudian brush itu atau kuasnya itu kita celupkan ke air ya. Kemudian kita campurkan dulu sampai warna air yang ada di pigmen ini menjadi warna merah. Karena nanti air yang sudah berubah menjadi warna merah itu adalah warna yang akan kita tuangkan ke dalam kertas warna. Nah, bedanya dengan video yang sebelumnya yang gambar pizza itu, backgroundnya kan menggunakan tisu, jadi simple, cuman tap-tap aja. Nah, kalau menggunakan kuas itu harus satu arah ya, contohnya seperti ini ya, satu arah. Selesai, dan jangan lupa untuk tidy up dan sharing time. Itulah video pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita di usia 4,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support channelnya Mr. Sul. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah.